saking mriki ta. Iki lho. Sewu. Merangkang mriki mboten napa-napa mriki. Alhamdulillah. Habib Abu Bakar Masih cahaya, Mas. Al-Habsyi Sampun. Habib Reza. Habib Reza. Kapan kondur? Misalkan sepuh ini sepuh masyarakat ini Andes Ansor ini cukup berat saya selalu galing Ya, Mas. bonek para hadirin tinggal media alhamdulillah ini akhirnya sampai dari menanti pelaku naik Vespa nuruti jawabannya buta-buta tahu tak kerasa biasanya dicari kami pengajian betul sepeda motor ternyata kalau sepeda motor bareng-bareng itu masih motor tapi lebih kira jalan alhamdulillah sampai dalam rangka peringatan Muharram itulah kelebihan Indonesia, kelebihan umat Islam Indonesia selalu mengajarkan kehidupan bareng-bareng dan selalu mengenang sejarah dan peristiwa. Makanya Islam di Indonesia itu pemoto saya ini selama bulan Syawalan tempuh di wong Syawalan dari Lampung Syawalan kumpul pamit haji Kalimantan Selatan dari Lampung itu lalu kok Dzulhijjah ngumpul kawinan hubungan ini dari Lampung tadi pun Sumoan dari Sumoan ini dari kayaknya tapi Sapan Bodoh Sapan dari entek Sapanan tapi itu mulutan Sakanan yang mengenal jadi Islam Indonesia itu Islam ini yang gembira yang mengenal mulut Pak mulut langsung satu kopi haji lalu para Rabiul Akhir Rabiul Akhir seperti lahir wajib orang wajib itu percepat besok ruahan makanan poso nuzulul Quran riyo sahabat betapa Indonesia ini punya tenaga punya sikap yang kuat di mana semua bisa terlibat dan bersama mulai terus bakul taruh yang payu bakul pitik payu bakul es payu bakul bakso payu angkringan payu
Kalau manis payu, gending payu, kakak kancing payu, ronde payu, pesta payu, rokok payu, enggak payu, handphone payu, payu, sepanduk payu. Ini roda ekonomi yang luar biasa. Untuk apa? Membangun kerukunan, membangun kebersamaan, karena bangsa ini butuh persatuan dan kebersamaan. Kenapa? Karena kita berbeda dengan bangsa yang lain. Arab satu bangsa bersepakat pisah dari puluhan negara. Eropa satu bangsa bersepakat pisah dari puluhan negara. Tapi kita puluhan bangsa, suku dan agama bersepakat dalam satu negara kesatuan. Ini tidak main-main. Nah, itu semenjak kapan? Sore di noten kapan? Ke zaman ini. Sebab apa? Sebelum kita beragama Islam, bangsa kita sudah mengenal Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Agama saling rukun, bangsa saling rukun nabi. Ini yang tidak dimiliki oleh bangsa yang lain. Makanya kita ini punya sesuatu yang unik. Kita punya sesuatu yang berbeda. Itu mesti makanan saya. Dia latihan itu. Dari kamu ngomong. Aku ini jangan sesepuh pakai musang teman. Apa ini? Muhammad. Makanya bangsa ini punya slogan berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Burung-burung itu bapak gomo. Indonesia dia tahu bisa. Itu antar agama. Hindu kali itu sekitar tahun 800 Masehi pernah diterima. Tapi akhirnya rukun. Sebab ketika Semaratunggal sebagai penganut Buddha punya kerajaan besar dengan Wangsa Syailendra, dari candi Kaiso. Akhirnya butuh karo wong Hindu untuk membangun candi. Akhirnya rukun. Lahirlah candi Sambara Budura. Borobudur. Niku arsiteknya Hindu. Padahal sing dari candi Buddha. Dan itu bisa rukun. Karena apa? Karena begitu candi Buddha dibangun, anak Semaratunggal sing jenenge Pramodawardhani jatuh di akhirnya dipek mantu. Akhirnya yang tadinya kerajaan Buddha berubah menjadi kerajaan Hindu karena rojo ini rukun menikah. Maka tiba-tiba kemudian si Hindu jadi jadi Prambanan Hindu Buddha rukun meledaklah bangsa ini dalam sebuah kerukunan yang luar biasa. Tapi tiba-tiba Gunung Merapi meledos. Bubar yang di Jawa Tengah sana, bangsa Syailendra bergerak ke Palembang. Dipek mantu membesarkan kerajaan Sriwijaya. Sing sindok bangsa Hindu geser ke timur,
menyebabkan berdirinya kerajaan Kadiri Goho, akhirnya jadi Singosari, akhirnya jadi Mojopahit. Mojopahit jadi besar karena nggak ribut agama, Singosari jadi besar karena nggak ribut agama. Sriwijaya menjadi besar karena nggak ribut agama. Akhirnya bangsa ini menjadi bangsa yang kuat, bahkan Singosari mampu menaklukkan Mongolia. Akhirnya kita punya catatan-catatan kebesaran bangsa ini apa? Kita punya catatan-catatan sejarah yang besar dari bangsa ini. Kalau bangsa Arab punya kisah cinta Kais dan Laila, bangsa Cina punya sampai Intai, bangsa Eropa punya kisah cinta Romeo Juliet, kita sama, kita juga punya kisah cinta Arya Dewi. Orang Eropa punya kisah ibu tiri yang kejam sebenarnya Cinderella, kita punya bawang putih, bawang merah. Di sana ada orang kuat namanya Samson, ini di kuat sebagai Bandung Bondo. Di sana ada binatang bisa ngomong namanya kura-kura ninja, kita punya katil rompi. Artinya bangsa kita setara dan sederajat, rukun. Bangsa Singasari rukun, bangsa Palembang Sriwijaya rukun, saling jaga. Si Hindu Joko Buddha, si Buddha Joko Hindu. Makanya kalau hari ini Banser saling jaga dengan agama yang lain, itu adalah warisan asli bangsa Indo. Jadi ini waktu itu jadi bangsa besar, sudah jadi bangsa besar. Makanya semua bangsa punya, kalau sudah punya ketentraman, pasti punya lagu-lagu dan nyanyian. Dan setiap lagu dan nyanyian bangsa manapun pasti diimbangi dengan alat musik. Kita sama. Orang Arab punya alat musik namanya terbang, terbuat dari kayu dan kulit. Kayu tinggal terbang, kulit tinggal motong, dipaku jadi terbang. Eropa punya alat musik namanya gitar, terbuat dari kayu dan tali. Kayu tinggal terbang, tali tinggal gelinding. Tapi bangsa kita punya alat musik terbuat dari logam, namanya gamelan. Artinya apa? Hanya bangsa yang punya pengetahuan metalurgi yang mapan dan pengetahuan logam yang maju mampu membuat alat musik dari logam. Kita punya catatan besar sampai akhirnya bangsa ini terkenal. Singosari mampu menaklukkan Mongolia, Majapahit mampu menaklukkan semenanjung Australia, separuh Australia dikuasai Majapahit. Bahkan Korea Selatan ada satu provinsi yang dibangun oleh orang Majapahit, namanya provinsi Qinghai, yang bangun namanya Suroware. Dan sampai sekarang itu diakui oleh pemerintah Korea bahwa Suroware adalah orang dari Nusantara. Karena tidak tahu promo itu. Jadi kita ini bangsa besar. Sekitar tahun 600, tahun 800 sudah punya kerajaan. Kita punya kekuatan ekonomi. Mojopahit itu bermangan, berdahan itu pilihnya langsung dibuang ke laut, ke segoroan. Saking sugih. Maka zaman Mojopahit tidak ada seksi pura-pura kalau itu bisa dibayangkan betapa kuatnya bangsa ini. Makanya memperingati 1 Muharram, peringatan Hijriah, itu mengingatkan satu hal. Apa? Bahwa Islam masuk ke Indonesia bukan berhadapan dengan orang bodoh, bukan berhadapan dengan kaum barbar, tapi berhadapan dengan orang yang berpengetahuan tinggi, punya kekuasaan, punya basis ekonomi, punya basis budaya. Islam rebut datang Eropa, bangsa Eropa sedang terpuruk. Islam rebut datang Afrika, Afrika dalam keadaan terpuruk.
tapi bangsa agama, bangsa Arab dan bawa Islam masuk ke sini, bangsa ini sedang di puncak kejayaan. Sampai bayangin, rembukan kalau wong pinter kali wong bodoh itu beda. Pas pilkada ini akan ini rembukan kalau wong bodoh saling tak terkulis deh. Tapi rembukan kalau wong pinter diskusi, visi misi luar biasa. Makanya yang bergerak ke Indonesia adalah orang-orang pilihan, bukan orang-orang bodoh. Makanya kita selalu mengingat dengan memperingati satu Muharram. Satu Muharram ini atau bulan Muharram ini menjadi titik tolak bergeraknya Islam dari Jazirah Arab masuk ke Nusantara. Jadi Islam itu kawitan Arab Kanjeng Nabi, terus pindah hijrah datang Madinah. Setelah di Madinah ditinggalkan Nabi, terus Islam diteruskan sama Sayyidina Abu Bakar, terus Sayyidina Umar, terus Sayyidina Utsman, terus Sayyidina Ali. Di zaman Sayyidina Ali, Islam terjadi bentrokan antara Bani Umayyah sama Bani Hashim. Sahabat Muawiyah dan sahabat Ali bentrok karena politik. Akhirnya ngalah. Sayyidina Ali ngalah. Sementara ngalah, pindah datang Basrah. Basrah itu daerah Baghdad, Irak, daerah itu. Di sana belum Islam, daerah Islam. Isi agamanya masih maju. Kerajaan besar namanya kerajaan Persia. Sayyidina Ali petuk orang yang berbeda agama, bawa putra Sayyidina Husain. Sampai akhirnya Raja Parsi tertarik melu Islam, mengambil menantu Sayyidina Husain. Akhirnya wong Parsi berubah beragama Islam. Rajane sing jenenge Rustum tekan tandus dadi Rustam. Raja Rustum ini ngapik mantu Sayyidina Husain karena setelah menjadi Islam, Raja Parsi pun boten nyembah geni. Padahal geni Parsi itu nek disembah digawe bangunan dhuwur wong iki kok namine Manaro. Begitu melu Islam, geni digubang, Manaro dibangun dengan masjid. Akhirnya masjid Parsi duwe bangunan dhuwur namine Manaro. Kabeh wong durung Manaro karo mesti kok apik, akhirnya semua bangsa itu bangun Manaro. Tekan tandus jenenge menara. Jadi menara itu dulu adalah tempat menyembah api. Jadi bangsa yang lain juga punya kontribusi. Sampai akhirnya gelombang konflik dengan Madinah tidak bisa dihindari. Hasilnya apa? Terjadi pecah kekuasaan pada tanggal 9 Asyura. Pasukan Yazid bin Muawiyah nyerbu Sayyidina Husain. Sayyidina Husain diserbu, terbunuh pada tanggal 9 Asyura. Dunia berduka. Bila akhirnya Asyura diperingati karo wong Jawa, sebutannya akhirnya tok Asyura dadi Suro. Makanya bulan Suro ini adalah bulan terbunuhnya cucu-cucu Rasulullah. Makanya wong Jawa memperingati itu bulan Suro orang mantu. Karena itu bulan duka, maka jangan bersenang-senang. Tapi wong sing gak paham ngarani gara-gara nyuruh itu mantu ini udah geblek nih. Mantu gak apa-apa, terus gede. Dari yang harus paham nyuruh itu mantu. Makanya bulan Suro itu putu-putunya Nabi Seto dan yatim, akhirnya bulan Suro santunan anak ya. Tunggu dulu yang asal. Nah,
Karena peristiwa itu akhir keluarga Kanjeng Nabi keluar dari Jazirah Arab. Paten-patenan teng bulan Syuro selamat siji naminipun Sayyid Ali Zainal Abidin. Selamat kita ini. Sayyid Ali Zainal Abidin selamat. Waktu pedal ke Arab gada putra naminipun Sayyid Bakir. Sayyid Bakir gada putra naminipun Sayyid Ja'far Shadiq. Sing damel sholawat asbil wa asbil bolimin bidho ini niku naminipun Sayyid Ja'far Shadiq. Situasi tidak terkendali di Arab, putranipun naminipun Sayyid Ali Uluidi menjauh Tambadon. Gada putra naminipun Sayyid Muhammad Tambadon, gada putra naminipun Sayyid Isa Tambadon Isa Nakik. Putra Sayyid Ahmad hijrah saking Arab, mulai dikenal kanthi jeneng Ahmad Al-Muhajir. Gada putra naminipun Sayyid Ubaidillah. Sayyid Ubaidillah gada putra Sayyid Alwi. Sayyid Alwi bin Ubaidillah ini lah sing ngedurke Alawiyin. Bangsa Al-Habsyi, As-Saddaq, nggih, bangsa Pakbul. Niku saking Ali bin Ubaidillah. Nah itu gada putra akhirnya tambah adoh. Orang situasi politik kacau. Di putra naminipun Sayyid Muhammad bin putra Sayyid Ali. Sayyid Ali bin putra Sayyid Ali bin Osam. Tambah adoh di putra Sayyid Ahmad Shadiq Mirbat. Tambah adoh di putra Sayyid Alawi Amil Fakih. Pembahasan dari putra Sayyid Abdul Malik pindah ke Mongolia. Negarakan klan Azmat Khan. Khan yang sahukan yang benar. Gada putra naminipun Sayyid ini Jalaluddin Shah. Sayyid Ahmad Jalaluddin. Itu pindah Campang. Gada putra naminipun Sayyid Muhammad pindah Pasir, mulai memperkenalkan Islam. Akhirnya ono kerajaan Samudra Pasir zaman Sultan Malikus Saleh, Sultan Malikus Thohir. Nah, dua putra naminipun Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir mlebu tanah Jawa. Ila Jawa nyebuti Sayyid Jumadil Kubro. Dua putra Sayyid Ibrahim karo Sayyid Ishaq. Sayyid Ibrahim gada putra naminipun Sayyid Rahmat pindah Surabaya, dikenal jeneng Sunan Ampel. Mula wonten ingkang ngendikake wulan Sura niku wulan bahaya, mula dadi Surabaya. Tapi oleh sing ngambarke iwak Sura, iwak Boyo. Monggo dipakas pilih-pilih wong paham. Nah, sing Maulana Ishaq gada putra naminipun Raden Paku Sunan Wiri. Sempat dipek mantu minak sembuyu aja blambangan. Naminipun Dewi Sekardadu gada putra Raden Paku Maulana Ainul Yakin Joko Samudro Sunan Wiri. Lah begitu mlebu mriki Sunan Ampel, kok bangsa iki wis maju. Diceritani swarga ya wis gak pakai tertarik. Swarga Banyumili Kalimas mbok dilayu. Ceritani woh-wohan Cikuruan. Diceritani swarga Banyumili apa bojone akeh wong Surabaya gak tertarik wong kene siji iku mendas. Makanya kemudian para wali ini, ulama-ulama sepuh sing disebut wali itu bekerja karena Islam itu bisa ditompo di masyarakat yang sudah punya agama, punya kekuasaan, punya segalanya. Ini caranya bisa ditompo. Nah, diulang agama
kalau pedagang ora gelem wong Jawa. Makanya kalau cerita Islam disebarkan oleh sedagang itu belum cocok. Soalnya wong Jawa itu Hindu. Kasta sudra itu betul yang ngomong agama. Sudra itu petani pedagang itu sudra, betul yang ngomong agama. Makanya kalau Islam disebarkan sedagang itu belum cocok. Milo akhirnya sing iso ngomong agama itu Brahmana. Lah, uang sing sekelas Brahmana itu adalah wali. Sami-sami la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Jadi mula santri di keyakinan Islam disebarkan kalian para wali seperti Brahmana itu sing bagi wali. Mana sejarahnya? Mana referensinya? Wali itu tak kok referensi. Wali ini nek butuh apa-apa online. Langsung download. Kayak pundi kayak hadis Gusti Allah namanya lauhil mahfuz. Qala rabbuna wa thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Download 3 tahun. Ono sing download 20 tahun. Belum wali-wali itu banyak gede, paketannya gede, mau download kena lawak dulu, mau bisa download langsung turun. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Makanya sampai ini mau pokok butuh wifi, nganggo wifi ini wali. Kalau sampai beli handphone, ngirim gambar kok iso, paketan entek boleh wifi gratis. Gratisan .co.id warung. Ada yang ngirim gambar ora iso ngirim donga, ra untuk wifi ra duwe. Akhire boleh wifi Nabi lah hadratin Nabi Mustafa. Akhire kirim bet menyang dunia wajah jami muslimin wal muslimat wal mu'minin wal ahya minhum wal amwat. Tutup kok nganggo wifi Nabi namanya tawasul. Apa tuh mau iso ditung? Lo cuma itu mau bal-balan iso ditung. MU bal-balan. Karena cukup neng rumah. Ono siji sing belum neng Eropa kalau disuting. Begitu disuting kalau dari dikirim nang satelit dibagi sak dunia. Namanya siaran langsung bagiannya podo ra perlu rono. Kulo ana wong ora percaya donga iso ditung, wong iku mesti gak duwe TV. Wali-wali, mulai wali-wali itu gak dibalas menata dengan kekeramatan dengan sistem yang luar biasa. Masih wali-wali noto, oh iya, ini nek ditoto alon-alon, piye carane diulang ngaji alon-alon. Uang beda-beda, tapi piye carane Bhinneka Tunggal Ika itu terrukun beda agama beda bangsa. Mula wali begitu teko ora nggawa konsep muslim kafir. Sing teko teng India nggawe konsep muslim kafir sampai saiki perang dereng rampung bahkan wis entek. Sing ke Eropa bahwa konsep muslim kafir perang yang entek saiki Islam wis entek. Tapi yang lebih Indonesia karena kenal Bhinneka Tunggal Ika, maka konsep yang singgungan hiduplah berbeda-beda tapi saling tanggung jawab. Nabi mendikati kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Sira kabeh pemimpin duwe tanggung jawab antara pemimpin lan sing dipimpin. Perbedaan suku bangsa agama tetap bisa saling tanggung jawab di konsep namanya ra'iyah. Maka konsep ra'iyah diterapkan ke Indonesia berbeda-beda tapi tetap saling tanggung jawab. Ra'iyah diserap ke bahasa Indonesia menjadi rakyat. Jadi rakyat ini konsepnya Kanjeng Nabi. Kita bukan people. Nek people itu vox populi vox dei, suara mayoritas suara Tuhan. Khilafah apa itu karena begitu mayoritas tiba-tiba mengklaim nama Tuhan. Kita juga bukan komunis. Nek komunis itu proletar masyarakat bawah. Nek ngelumpuk dari diktator proletariat. Tapi kita menganut dawuh Kanjeng Nabi rakyat, maka kita menjadi rakyat.
Dan harus diingat, satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup menerapkan konsep ra'iyah terhadap warga bangsanya hanya muslim Indonesia. Mila ra'iyah niku nek ngumpul namine musyarakah. Diserap ke bahasa kita jadi masyarakat. Nek berbeda paham dan pendapat, bicarakanlah sesama rakyat dalam musyarakah menggunakan prinsip wasyawirhum fil amri. Mula lahir istilah musyawarah. Quran kabeh. Akhirnya rakyat musyarakah, musyawarah duwe nggon sing gawe tenggon para wali. Makanya tempat rakyat diarani wilayah, sebab iki daerahe para wali. Al-wali duwe tinggalan wilayah. Wilayah itulah yang sekarang kemudian berubah menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Maka penerus para wali tegas mengatakan NKRI harga diri. Jadi para wali itu ngerti masa depan piye. Makanya orang-orang yang kufar kafir yang ngomong ini lainnya. Karena ro'iyah itu hidup berbeda-beda tapi saling tanggung jawab. Ro'iyah inilah yang akhirnya menjamin kenapa kita bisa Arab satu bangsa menjadi puluhan negara, Eropa satu bangsa menjadi puluhan negara. Kenapa kita bisa puluhan bangsa, suku dan agama bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Nah ini mari kita jaga. Milo akhirnya para ulama jogo, ayo bersatu, ojo tercerai-berai. Makanya agama menjadi landasan persatuan. Dan itu yang bisa memegang itu hanya para ulama, penerus para wali. Mungkin penerus Sunan Ampel, sinten Sunan Bonang, sinten Sunan Kali. Joko, Sunan Kali Joko sing nerusne sinten? Sing nerusne naminipun Sunan Geseng. Wonten murid Sunan Kali Joko setunggal dadi raja naminipun Joko Tingkir. Duwe putra naminipun Pangeran Beno wonten Surabaya. Gadah putri naminipun Dewi Banowati dinikah kalian Raja Mataram, lahir Sultan Agung penakluk Batavia. Mula aja ngawur ana Joko Tingkir kuwi dapat. Iki wong hebat iki kunjung tenan. Nah, udah sing aran sing harus sekolah. Gak oleh. Wali yo digunjong iki piye. Pangeran Beno lairaken ulama-ulama Nusantara. Diterusakan kalian Mbak Abdul Rahman Lasem, diteruski kalian Mbak Abdul Jabbar Irik, terus Mbak Sufyan, terus Mbak Abdul Halim Boyolali, dua murid Mbak Abdul Wahid. Mbak Abdul Wahid di putra Mbak Asy'ari, Mbak Asy'ari di putra Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Makanya akhirnya selalu mengatakan kaki penerus para wali. Tapi sing wong liyane gak ngerti wali, wong pasti katurunan wali. Yo gak usah komplain. Paling tidak ada. Waktu tugasmu makanya untuk menjaga wilayah dan rakyat ini, agama jangan sampai menjadi simbol perpecahan. Makanya kita rukun dalam agama. Liyane ndonga ijen-ijen, bahkan mengatakan ndonga bareng itu bid'ah. Kenapa? Karena mereka tidak punya landasan bersatu. Nah, dewe kiai ndonga tetep bareng Pak. Kiai ini tok sing ndonga liyane amin. Amin. Kalau sepegel amin. Kiai ini mesti paham alhamdulillah. Mesti paham.
Begitu sing ndonga tambah akeh diajak neng alun-alun, diajak neng tuku pahlawan begitu semuanya datang ke alun-alun, seluruh rakyat terlibat. Sing bakul tahu yang melu teko, sing bakul sepanduk melu teko, bakul arung manis melu teko, roda ekonomi berjalan, kebersamaan terjaga, menguatkan persatuan. Ya ini makanya sholawat itu mesti mau ijen-ijen. Gayane dewi-dewi, ono sing gaya Yaman, ono sing gaya Arab, ono sing gaya pesantren, ono sing gaya Surabaya, sing gaya pesantren. Marhaban ya Nur Aini, marhaban, marhaban, marhaban ya Husaini, wa marhaban, marhaban. Kaya Yaman. Wassalamun sawirun ulagini akadandak. Kaya Yaman. Kaya tandus. Ya Rasulullah salamun alaik. Tandus ini. Kaya Jawa. Ya Nabi salam alaika, ya Rasulullah salam alaika, ya lupa itu semua ada di tempat masing-masing, tapi di tangan para ulama masih kelompok dari siji. Begitu tekan alun-alun kelompok jadi tandus bersolawat. Begitu teko kabeh bersolawat. Ayo, sampeyan ndelok apa sing gak payu? Bakul bakso yo payu, bakul slenger payu, sampai gagang pancing Bang. Ayo karek delok sing ditekakno sapa? Nek sing dirawuh kok bakul sek kain putih payu kabeh. Ya no. Oke. Nek sing dirawuh kok mafia selawat. Kain ireng payu kabeh. Segala yang ada dalam hidup. Waktu semua sampai apa sih gak payu, roda ekonomi berputar, rakyat semuanya terlibat, kehidupan bersama terjaga, persatuan dilandasi dengan penjagaan agama. Santri, ono mati kumpul. Lihat orang mati dulu. Tapi santri orang mati ngumpul 3 dino, 7 dino, 100 dino, 40 dino, 100 dino, setahun bisa ngumpul kabeh. Ayo pitik payu, anggur payu, besek Pak, payu roda ekonomi berputar. Terus bangun sing wali parani, wong Surabaya teko teng Demak, teko dateng Cirebon, bis pariwisata Pak. Payu kabeh bis pariwisata. Mula kalau pas turun bis pariwisata bangkrut tertolong ziarah. Begitu ziarah, oto-oto payu nyambut tamu wali betul sego Pak. Kalau sampai belum Demak tukang pijet payu. Payu kabeh, betul sego payu, betul lintik payu, betul kantok payu, sampai copet iso urip. Kebersamaan terjaga. Enggak begitu wong Torono terjaga semua akhirnya wong Surabaya rindu kepada Demak karena makam Sunan Kalijogo. Sing wong Demak rindu Surabaya orang makam Sunan Ampel. Sekarang wong Cirebon rindu Demak, wong Demak rindu Cirebon, menghasilkan kerinduan terhadap tanah-tanah di mana gurunya di Semayam. Nek menungso mencintai daerah-daerah di mana gurunya bersemayam, disitulah lahir rasa cinta terhadap tanah-tanah itu. Inilah landasan dasar cinta tanah air. Jadi mbok kira kumpul waton minal iman kiai sakit
Setelah hukum wakil minal iman, Kiai membangun coro bicarane, pikiran-pikiran ini ada jangkarnya, dan kita bisa hidup dalam kebersamaan menopang negara kesatuan Republik Indonesia. Mulut teroris itu belangkung muka senang dia. Ya, santri kalau bom Surabaya, yo kapan yo mengalami Sunan Ampel. Maka jangan pernah curiga kepada santri, karena santri tidak akan pernah berkhianat pada NKRI. Makanya karena ini tinggal di para wali, maka apapun yang terjadi, santri tidak pernah mundur, tidak pernah sejengkal pun mundur untuk mempertahankan harga diri bangsa. Bangsa pengen punya bendera, pengen duwe harga diri, pengen punya harga diri bangsa berupa bendera, kita rebut luar biasa. Ibu ketok ini merah putih, reganya murah, tapi dulu merah putih itu kita rebut dengan darah dan nyawa. Wong Jawa Tengah dicurigai Londo pengen punya merah putih dikibarkan di dalam rumah. Londo curiga cagain paling gedang, isi curiga cagain paling tebu, masih curiga tiang yang dikasih kelapa, masih curiga tiang yang dikasih pisang, masih curiga sesuk lo tumpeng karuni iku. Oh ternyata badok dari Londo. Tapi begitu nasi habis, ayam habis, pada akhirnya padi mengering, pada akhirnya tebu mengering, pada akhirnya pisang mengering, pada akhirnya kelapa mengering, yang tersisa tinggal merah putih. Itulah harga diri kamu. Itu anak kamu. Kenek orang Surabaya gak kesuwen. Merah putih biru-biru disuwek menyebabkan orang Surabaya. Gak serantangan, kesuwen, telek. Bendera Belanda di Hotel Yamato disobek karo santri gak kesuwen. Londo ngamuk berdiam. Surabaya direti geropiok. Tidak ada perang di Surabaya, yang ada tawuran di Surabaya. Ditawur Londo. Wah kesehatan ekonomi berdiri keris. Wakil Belanda begitu saking marahnya. Santri pernah takut enggak? Kiai Haji Asy'ari berdiri di paling depan mengeluarkan resolusi jihad perang melawan Belanda pada tanggal 22 Oktober. Hasilnya apa? Malah dibongkar Surabaya. Ini jenis Surabaya tak pernah takut dengan apapun. Ini jiwanya Surabaya. Mulai bal-balan bunda kita tahu dia bersama. Ini semua jadi merah putih itu dulu sebagai jadi bangsa jalur nyawa. Nggak ada yang takut kalau Surabaya budal perang, mati ya mati, urip ya urip. Tembak dor santri Allah Akbar. Tentara dor merdeka atau mati. Begitu Surabaya dor cemuka. Dari dulu merah putih yang kita kibarkan itu akan direbut oleh simbol harga diri bangsa. Maka jangan saingi merah putih. Walaupun kita bangga dengan bendera NU, bendera NU milik NU, tapi merah putih milik NKRI. Sebangga apapun kita dengan Persebaya, jangan sampai merah putih dikalahkan oleh bendera sepak bola. Harga diri gak ada yang bisa mengalahkan itu merah putih. Indonesia direbut dengan tetesan darah dan air. Nah, sakit orang jalur nyawa merah putih menjalur ini cerai itu gak umum. Ono sing musyrik, ono sing bid'ah. Iki mesti zaman perang kira-kira buat buyute mata-matane Londo.
minta. Makanya kita punya harga diri bangsa, Pancasila. Merah putih tidak pernah direbut untuk disembah. Merah putih direbut untuk harga diri bangsa. Putih merah putih menjadi. Makanya santri tidak pernah mundur, jauh ketik. Makanya orang-orang dulu bagaimana kuatnya semangat berbangsa dan bernegara. Bung Karno ditakoni atas nama bangsa Indonesia, Londo takut. Bangsa mana yang kamu atas namakan? Jawaban sobat jawab. Rojo Jogja Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 jawab, negaraku, bangsaku, kekuasaan kerajaanku kuserahkan pada NKRI. Tanah dari Purworejo sampai Ponorogo, Raja Solo kami, Raja Palembang tanah kami, Raja Aceh tanah kami, Raja Kalimantan, Raja di Sulawesi semua mengatakan tanah kami untuk NKRI. Pengorbanan yang luar biasa, jutaan hektar diberikan untuk NKRI. Kita hari ini usul meter lapor mahkamah kapal seperti ojo ngaku gagah kalau naik meter ribu teromo. Dulu nenek moyang kita nggak ngitung nyowo demi kemerdekaan bangsa. Jenderal Sudirman paru-paru ini siji budal perang melawan Belanda, mimpin perang gerilya sampai ditandu karena paru-paru saiki kudiken BPJS turun mudun ribut masa Allah. Nek wong-wong koyo ngene urip zaman perang Indonesia merdeka. Bung Karno dididik Belanda menjadi orang terpintar di zaman itu untuk persiapan menjadi pegawai Belanda. Nek Bung Karno waktu itu hanya pengen mikir awake dhewe dadi pegawai Londo mulia uripe. Tapi itu tidak dipilih oleh Bung Karno. Bung Karno memilih berdiri di hadapan rakyat secara bersama-sama merebut kemerdekaan Indonesia. Kita ini punya orang-orang hebat. Makanya mari kita bangun bangsa ini. Kita contoh bangsa-bangsa yang lain. Nenek moyang kita. Makanya untuk persatuan santri, dungu bareng, opo-opo bareng. Begitu pilpres, pilih pemimpin yang bisa mengayomi semua orang, santri layak ikut terlibat karena pemimpin negara mengayomi semua orang dan santri dari awal selalu hidup bersama yang lain. Tiba-tiba orang sini sembahyang ijen, menghormati dulu dungu bareng gak gelem, dikir bareng gak gelem, selalu hidup sendiri-sendiri. Tiba-tiba pilpres kalaupun mereka ikut mesti bakal bisa menjadi pengayom NKRI. Mulai pilpres saya diarani perang badan. Padahal pilpres itu terus ada pilkades. Pilkades itu diteruskan karo pilbuk. Pilbuk diteruskan karo pilgub. Pilgub diteruskan karo pilpres. Pesta demokrasi, pesta demokrasi senang-senang pada mau duit. Kalau gandum terima, nanti duit diterima biasa demi uang bensin, jadi terima pembangunan demi sumbangan, terima kali demi bisyaro. Aku kamu ke Rodas. Saya jadi jawasi kan itu Lo makanya agama jangan menjadi simbol perpecahan. Makanya santri agama ini tokoh ketika masuk wilayah publik. Contoh, uang itu ngomong agama mesti mengatasnamakan Tuhan dan Nabi. Gak bakal ngomongani. Makanya santri punya tradisi kiai dibagi loro. Kiai sekti lalu kiai kurang sekti. Kalau pulau ini kurang sekti, nyekol pidato iso diinterupsi. Khusus sengine. Tapi orang kiai ora iso diganggu. Sopo kiai nek wis khotbah Jumat. Ra ono wani. Kok sing wani kok wis pidato wis ora ono. Itu wilayah absolut. Makanya kiai-kiai paham
nek wong khotbah kok sampai gak dibatasi, engko iso medeni wong. Akhire khotbah dibatasi, cekel tongkat karo dikongkon maca. Begitu maca karo nyekel tongkat mesti alon-alon santun. Itakullah. Begitu ngene-ngene tongkate ucul. Makanya orang-orang pidato nek bawa tongkat iki kalah. Begitu tongkatnya hilang, mau sampai ada boleh isi nyanyi pergi tongkat itu. Itu kan. Lah akhirnya kita punya kemerdekaan santri Joko. Dan menjaga NKRI itu bukan omong kosong, ada harganya. Mulutan itu mentok duit. Sholawatan itu gendera itu mentok duit. Jadi dikira merawat NKRI itu gratisan, tidak. Kita mengeluarkan banyak hal untuk apa? Menjaga kebersamaan. Mulai rapat ikhlasmu biasanya terus, itu bisa rapat modal banyak dasar medit. Ini bangsa. Sehingga bangsa ini akhirnya mampu mengayomi. Sebagaimana bangsa yang lain, Amerika punya negara, Cina punya negara, Jepang punya negara, tapi di antara negara ada yang tumbuh menjadi negara kuat, ada yang tumbuh menjadi negara penguasa. Amerika tumbuh menjadi penguasa, Cina tumbuh menjadi penguasa. Kenapa? Karena bangsanya mandiri. Dulu Bung Karno menyebut berdiri di kaki sendiri. Awak ini turun, tomo turun songgabe. Kiai ngaji, iso mulang ngaji bisa, tapi ketika ngajar sholat harus nutup aurat. Tutup aurat itu kain urusannya pabrik kain. Kiai bisa iso mikir pabrik kain dibikin Cina. Makanya Cina buat paten kabeh sampai itu. Lha mulai jono kok aneh-aneh iku wong gak ono. Mungkin ada iki dari mati ade untung. Kiai mulai sholat itu wudu, tohara, nganggo banyu. Sekarang banyu itu urusannya sanyo karo pipo. Kiai mulai wudu sanyo pipo diurus Mas Pion. Mas Pion bubar kabeh padasan. Kiai ajarkan haji, bagaimana haji diajarkan, tapi begitu berangkat urusannya Yahudi karena berangkat menggunakan Boeing Airbus, mulai Yahudi bunuh semua, Yahudi mati kabeh awak dhewe ngelang. Makanya kiai tenang hidupnya santai, enggak, meroyah semuanya terlibat demi apa? Tegaknya makanya Amerika bangkit iso gawe apa? Mereka bisa berpendidikan, bisa bikin produk-produk dalam negeri. Tapi produk-produk mereka dikonsumsi oleh warganya sendiri. Karena apa? Karena mereka bangga terhadap bangsanya. Amerika bangga luar biasa, tapi bangga terhadap bangsanya tidak serta-merta terjadi dengan sendirinya, tapi dibangun melalui usaha-usaha yang luar biasa. Film Hollywood itu nyeritakno cowboy, nyeritakno perjuangan orang Amerika sebagai bangsa luar biasa. Akhirnya kemudian anak-anak Amerika bangga karena diajarkan dengan film. Wong Surabaya yang bangga dari Wong Surabaya diceritani Joko Sambang, diceritani Sari Tambah Oso, diceritani Krito Sakera, semuanya bangga. Wong Surabaya mengerti kekuatannya. Bangsa Amerika juga sama diceritani dulu waktu itu. Begitu Amerika kalah di Vietnam, Amerika nggak mau malu bikin film Rimbo 1-6. Begitu Amerika diolok-olok orang Cina, nggak punya spiritualitas persilatan, Amerika nggak malu bikin Amerika Shaolin, Amerika Kungfu. Begitu diolok-olok orang Jepang, kalian nggak punya semangat samurai, Amerika nggak pernah malu bikin Amerika Ninja, Amerika Samurai.
Bahkan samurai terakhir dari Amerika namanya Tom Cruise dalam sebuah film The Last Samurai. Boleh malu bangsa ya. Valentino ini kami dipangkat Cina bangga ular putih Hung Fei Hung. Dan tidak pernah diingat dan selalu diingatkan bangsa Jepang penjajah di Cina. Makanya Amerika ke Cina karate sekuat apapun tidak pernah menang melawan kungfu. Kita dulu diingatkan Belanda penjajah Indonesia sampai akhirnya kabeh wong Surabaya mesti ngerti nek perlu rondo kamu orang kowe mesti ngomong dia. Biasa nek Surabaya cukup berat, cukup sabar, maju luar biasa, cukup sembuh. Jepang sama, Cina sama. Begitu Jepang mengingatkan bahwa dulu bangsamu untuk kemajuan harus bertarung selama anak bangsa. Rezim Tokugawa berhadapan dengan restorasi Meiji. Anak Jepang harus paham cerita itu. Dari kecil dibuatkan film film Samurai X dengan tokohnya Rurouni Kenshin. Malaysia nggak mau kecolongan. Dia bangun kebangsaannya bahwa masa depan Malaysia tidak boleh melupakan bahwa mereka punya anak dan bangsa, punya suku yang berbeda-beda. Maka akhirnya Malaysia diserahkan kembali pada Si Upin dan Si Ipin. Si Upin dan Si Ipin sebagai masa depan Malaysia tidak boleh lupa. Malaysia akan bangkit bersama anak-anak India. Maka dikenalkan tokoh kecil namanya Jajit. Dia tidak boleh lupa ada anak-anak Cina, kenalkan Mei Mei. Dia tidak boleh lupa ada anak-anak Indonesia, kenalkan Susanti. Mereka mulai membangun bangsa. Tapi kita tiba-tiba kebanggaan pada bangsa diolok-olok. Duwe merah putih elek, duwe TNI elek, duwe Polri elek, duwe presiden diolok-olok. Kita punya sekarang tradisi olok-olok bangsa sendiri. Kalau bukan kita yang membanggakan bangsa kita, siapa yang akan membanggakan Indonesia? Masa depan tidak boleh dipermalukan. Presiden tidak boleh dipermalukan, TNI tidak boleh dipermalukan, Polri tidak boleh dipermalukan. Karena apa? Itu adalah kelengkapan negara Indonesia. Sampai contoh pakai itu, menolong Pak Lurahmu dia. Lurah kumbadak kerong. Bisa mainin lurahmu bergagas. Kok tambah tua. Tapi begitu sampai tanya, ini lurahmu hebat. Semua tanggung jawab dia pegang dan tidak pernah melibatkan masyarakat untuk hal yang tidak perlu. Beliau orang hebat. Aku merasa gak mandi. Saya merasa itu sukses deh. Woi, gak mandi. Begitu kalau kita gak dari kita itu sopo. Kita punya merah putih membanggakan bendera Filistin. Filistin itu kenapa merdekanya sulit? Karena pasukan kemerdekaannya orang rukun. Semua bangsa punya masalahnya sendiri. Amerika, Eropa punya masalahnya sendiri. Eropa punya masalah ketika musim dingin. Namanya musim dingin Eropa masalah. Makanya orang Eropa kemana-mana cari kehidupan. Dulu zaman rempah-rempah lari ke sini cari rempah-rempah. Begitu revolusi industri boleh minyak. Untuk apa? Agar bangsanya tidak mati di musim dingin. Sebab Eropa itu musim dingin sayur tak duit. Rontok di musim gugur. Iwak tak duit karena sungainya mengering. Kulit berubah pigmennya tadi bintik-bintik pakai kulit hitam. Dia butuh biaya kehidupan untuk berlari mencari matahari. Akhirnya ratusan juta dikeluarkan di kenjeran untuk apa di jadi cara pernah membayangkan tulis sekolah kudo itu purno boten itu di karena di sana musim dingin. Makanya kalau ada matahari terbit, orang Eropa senangnya luar biasa menyambut matahari terbit, menyambut matahari terbenam. Lalu suruh berlaku, melok matahari terbit. Mengambil lino sengi dasar pengen pacaran kayak kuliah.
Eropa kalau musim dingin luar biasa, butuh AC pendingin kalau musim panas, pemanas kalau musim di Inggris tidak boleh mati. Kita nggak panas nggak dingin, mulai teknologi inovasi cukup sarung, nek kepanas cukup sarung, nek kadang kemulan sah, nek atus anggur ya anggur sah, lalu itu Indonesia. Nah, enak praktis kok. Wong Cina, negara Cina sekarang negara yang bangkit luar biasa, tumbuh ya. Tapi Cina punya ancaman yang cukup serius. Apa ancaman Cina? Kurang mangan. Karena apa? Cina nanggung 2 miliar orang sing sedina kudu keimanan. Dalam ukuran gandum, Cina butuh 1 hari 1 juta ton. Boleh gandum nanti. Di duit tapi cadangan makan aku kurang, makan pitik dipres jadi 30 dino. Makanya tidak bisa kambing, nek kambing kesuwen karena pentile loro anak siji. Nek babi lumayan, pentile 16 anak 30. Kira-kira mereka punya ancaman yang luar biasa. Makanya hari ini dengan konflik Ukraina dan Rusia, gandum yang mestinya masuk Cina tersandra oleh 2 negara itu. Dan satu-satunya presiden yang berani mengurai 2 negara yang konflik adalah Presiden Indonesia. Kita punya presiden pemberani. Semua tiba-tiba bawa perasaan. Negara-negara presiden calonmu kalah, tahu. Kekurangan Afrika terancam selalu kekurangan makan karena jumlah binatang dan manusia oke hewan nandur telo entek di baru jaya. Lihat nandur pari habis dimakan kumplit karena kumplit Afrika luar biasa jumlahnya sampai diekspor ke Indonesia harganya 30 juta seekor, namanya black stone. Belum manuk masih lebih. Nandur gedang, itu entek di tangan munyuk Afrika gede sak sapi, namanya gula. Nandur jagung itu entek di tangan betet Afrika gede sak mentok, namanya makau. Pengajiannya yang sing lewat bubar. Makanya semua sedang bergerak, iya caranya mereka masuk ke Indonesia. Mula si gawe cerita Nabi Sulaiman ke Sulaiman, Borobudur buatan Nabi Sulaiman. Nek awak dhewe ngandel sesuk wong kono karek iku tinggal ning bahu ngono kok bubar. Coba sono iku tinggalane Wangsa Saindra, tinggalane Wangsa Sanjaya, Simbang Rakai Galitung, Rakai Wawa, Simbang termasuk Semaratungga, wong Indonesia. Karena apa? Krisis kedua nanti akan masuk ke Indonesia kira-kira tahun 2040. Krisis air, krisis pangan, krisis energi. Dunia akan ada krisis pangan. Pangan kita insya Allah aman. Karena apa? Opo yang iso dipangan? Sego ono, jagung, telo ono, ilsi ono, tales, bendili, uwi, porang kita. Kalau berbicara air, kita punya air yang melimpah. Berbicara energi panas bumi, kita punya negeri cincin api. Berbicara tentang energi matahari, kita punya 3 waktu. Berbicara tentang energi angin, kita punya pantai terpanjang bumi dunia. Makanya mari kita jaga bangsa ini dan santri selalu bertahan dalam penjagaan. Itu kita selalu melakukan yang berdiri ini sebuah dengan iman. Tapi itu bukan hanya omong, kita lakukan dengan penjagaan. Dilagati, mulutan meneragati, solawatan meneragati, tunggu bareng meneragati, yang kubur meneragati. Maka yang tidak pernah meneragati bangsa ini, jangan pernah kamu membayangkan menjadi pemimpin di Indonesia. Tepuk tangan di kantor.
Ini yang orang lain nggak tahu. Dipikir selawatan itu apa itu? Tangan delay. Aku panjang pokok panjang. Aku rokok nunggu panjang. Yang kafe panjang. Baru ikat saya gaduh-gaduh. Pesta pak. Makanya begitu saya dengar tandus ada kumpulan anak muda dan orang-orang hebat menyambut Muharram. Aku tak buka terus. Mau buka. Tidak buka terus. Bagi pesta asyuk. Mami biasa touring. Touring luar biasa. Bahkan kalau merem bisa lupa sepeda. Itu bonceng maksudnya. Bangsaan seperti ini nanti kita jaga. Kalau bukan kita, siapa yang akan menjaga bangsa sendiri? Itulah kita punya NKRI Amma Pakti. Berarti kayak mukadimah. Kalau dari mulai ngaji. Ini lagi Amma bantu dia itu ngaji Amma. Oh kalau lelas lebih dosa. Apa? Kamu bilang bahwa ini perang kamu bilang. Siap. Lalu menikah. Nah, Hajar. Gini, gini, nah ini langsung ngaget ya kehilangan. Kalau paling jengkel di sekolah hutan itu minuman sudu. Itu masa kiai panas darah. Ini makanya peringatan Muharram itu selalu mengingatkan kita ada jasa masa lalu, ada para wali yang punya wilayah yang akhirnya kita nikmati menjadi NKRI. Begitu dari NKRI, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, semua menggunakan bahasanya Rasulullah, bahasa Al-Quran. Kok orang kok unek negara togut itu kata tapuk lampu Semoga barokah. Amin. Amin. Pulau Singapura begitu. Sisir Jakarta. Sisir begini Tuban. Bijing Tuban Gus gitu. Bunyi yang sama drone. Umat sehat. Kali panjenengan Gus. Ya. Betul. Bendera apa itu? NKRI sama Indonesia Gus ya Gus. Iya. Hari ini lagi bendera Gus. Dosa hebat Gus. Borong Gus ya Gus. Nanti saya dosa ngomong borong. Kulinge. Lah. Kami kakak. Niki Gus. Gus ya Gus. Niki. Barakallah. Kayu. Sekarang pun nih. Gratis kayak ini. Bukan. Ini belakangnya. Kata gue tasih kata jauh. Kapan ini? Gak berapa aja tapi skip sih terus. Bayari konco. Jadi dikulak Gus kali pencang kula. Jadi guru. Ini bos.
Bisa kata hitung, hitung. Hitung. Kira 4, 5, 6, 7, 8. Ini gak sampai ini. Puluh, itu. Tinggal sama. Merah putih nih, Bos. 10. Wes ya itu. Alhamdulillah baru baik. Ini mau fakir. Hoi. Ini mama ini kawan lagi karena 10 bulan berarti 10 bener tak juta. Nah kalau sudah juta. Itu beribu. Itu. Oh, juta. Siapa nih itu? Gus, Iki gak iki nonton kalau pengen ke panggung asal Gus. Ayo dulu pandangan Pak. Gak usah. Iki loh. Wis kondisore Mas, kondisor. Kondisor. bonus iki. 100 juta petanggung lewu bisa 50. Ngono berarti. Tak bohong. Itu lagi uji loh, amin ya. Kullu mayyadina yawma hayya mama kullu mayyadina yawma hayya mama Indonesia biladi anta ulwan maqaman kullu man yahdika yawman qami hayya talibama kullu man yahdika yawman qami hayya talibama pusaka hati wahai tanah airku bangkitlah hei bangsaku saka hati wahai tanah airku dalam imanku jangan halangkan nasibku bangkitlah hei bangsa Indonesia negeriku engkau banjir martabatku siapa datang mengancammu dan binasa di bawah dulimu siapa datang mengancammu dan binasa di bawah dulimu. Hiduplah Indonesia ya Indonesia tanah airku
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'iman hamdan syakiran hamdan yuwafi ni'amahu wa yuwafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma iftah lana fathal arifin bi hikmatika wa asrarina rahmatak wa dhakkirna ma nasina dzikra. Billahi ya Allah, bismillah ya Allah. أبحق ربنا نسكن من ذريتي ببات غير ذي سر عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل عبدنا الناس تهدي إليهم وارزقهم من الثمرات من يشكرون اجعل أولادنا ذرياتنا تلاميذا على الخير عبادنا وقوم القيامة من الإيمان أليا بين أمهاتنا مشايخنا وليا من شهداء إندونيسيا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعضهم واغفر لنا ولهم اللهم اجعل قبرهم متمرد الجنان اللهم اجعل متفرجا من القبور من الإله إلى محمد رسول الله بيقين وإن رجل ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد.